Selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mengawali daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengawali pujian dan doa. Ada yang bisa mengantarkan kita di dalam pujian dan doa? Tunjuk tangan. Joy ya, silakan Joy di depan. Sebelum kita mulai doa, mari kita mengangkat pujian kita. Baca kitab suci. 3, 2, ya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Kalau mau tunduk. Terima kasih Tuhan buat perawatan-Mu dan tadi malam hingga pagi ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai proses belajar mengajar kami. Sebelum Ibu memulai ini, Ibu tanya dulu. Ada yang ke gereja waktu hari Minggu tidak? Ada. Tunjuk tangan semua kalau ada yang ke gereja. Oke. Terima kasih. Kalau kita ke gereja itu apa yang harus kita lakukan? Doa. Puji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Apa lagi? Ya, bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Oke, terima kasih. Saat ini kita mau memulai daripada ibadah. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati terdapat dalam kitab, ada di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang 12 sampai 22, Mazmur 100 dan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus pasal 1 ayatnya yang 27. Menjelaskan arti ibadah yang sejati, menyebutkan bagaimana contoh-contoh daripada ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa menceritakan dalam pribadi kita terkait dengan ibadah dan menyatakan tekad untuk melayani sesama. Itulah namanya melayani sesama itu. Nanti ada cerita-cerita yang harus mendekatkan di dalam melayani itu terkait. Kita bisa mengimani atau percaya bahwa ibadah itu harus kita melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia, sekaligus kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama. Ya, daripada ibadah yang berkenan di hadapan Allah, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau ribut di tengah-tengah ibadah, atau kita main-main di tengah-tengah ibadah? Kita sopan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam beribadah itu. Ibadah yang sejati, bagaimana ibadah itu yang sejati? Pasal 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan padamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Artinya kita serahkan kepada Tuhan dari segala apa yang sudah Tuhan berikan. Dengan sorai-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ibadah yang sejati itu apa? Bagaimana yang harus dilakukan? Di luar tadi bahwa kita melakukan ibadah itu untuk memuji Tuhan karena kita adalah kepunyaannya. Dia telah menciptakan kita. Dan saat ini kita perhatikan cerita. Suatu hari sepulang sekolah, Anton berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan. Siapa namanya? Siapa namanya yang bercerita ini yang
yang punya cerita ini adalah namanya Anton. Anton ini berjalan pulang dari sekolah. Berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan toko. Tahu arti emperan? Di kaki lima. Di halaman toko. Jadi bapak itu sedang sakit. Ini, coba perhatikan ini. Foto bapak ini. Ini bapak ini ya. Bisa kita memandang dia. Ini bapak ini sedang apa? Sakit. Sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa. Ini si Anton lah. Dia berdoa dalam hatinya, Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah dia. Selanjutnya, seorang nenek-nenek yang menjadi pemulung. Tahu arti pemulung? Apa itu pemulung? Yang mengumpulkan sampah-sampah dan dijual. Sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada di dalam bungkusan itu. Kasihan ya? Kasihan tidak? Kasihan. Kembali bertanya si Anton, Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah? Kenapa dia makan sisa makan itu? Karena dia lapar. Bagaimana kalau kita lapar? Sakit perut kita senang tidak? Bagaimana tubuh kita? Sepoyongan. Ada pernah lapar? Ada pernah mengalami lapar? Kalau kita lapar pasti pusing. Nah, ini si Anton sampai ke rumah. Dia ketemu sama siapa? Ketemu sama ibunya. Dia menceritakan peristiwa itu yang sudah terjadi tadi. Dia cerita dengan seorang bapak tadi yang tua sakit. Dia menceritakan dengan nenek yang pemulung tadi. Dan seorang anak yang memakan sisa-sisa makanan yang sudah dibuang. Dia mengatakan kepada ibunya, mengapa harus seperti begitu? Ibu, tetapi dia memberikan arahan kepada Anton. Dikatakan tadi bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan dengan ketiga orang tadi menurut kamu? Menolong bagaimana? Hah? Tunjuk tangan satu-satu. Ada yang bisa? Hah? Bagaimana Ratna? Cerita tadi. Tunjuk tangan. Berani saja, jangan malu-malu. Apa? Ketiga cerita tadi, apa yang kamu dapatkan dengan itu? Tuhan berikan kita untuk menolong orang lain. Bentuk kelompok, ada kita 4 kelompok. Hitung dulu 1, 2, sampai 5. Mulai dari Ines. Bilang dulu. 1, 2, 3, 4. Jangan 5, 1. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Siapa tadi yang ada ibu bagikan lembaran untuk bisa kamu diskusikan di dalam bahan yang ada di dalam ini, yang terambil tadi Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, Yakobus pasal 1 ayat 26. Mana kita kelompok?
Apa itu yang namanya ibadah? Menurut yang kamu diskusikan, benar? Coba. Dengarkan yang lain. Ibadah menurut Roma pasal 12 ayat 1 ayat 1 sampai 2 adalah ibadah yang baik di hadapan Tuhan dan dari hadapan manusia. 2. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ibadah yang benar adalah ibadah yang benar yang kita lakukan pada sesama cara beribadah dan berkenan di hadapan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Kelompok mawar. Sekarang perhatikan di depan. Perhatikan di depan yang namanya tadi ibadah yang sejati. Perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangannya itu apa? Segala bentuk dosa dan kejahatan. Contohnya apa? Mencuri. Apalagi? Nah, itulah kita harus mengerjakan atau melakukan segala perintahnya. Dengan demikian perhatikan, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja. Sebagaimana yang kamu katakan tadi, di gereja, di rumah, di sekolah. Jadi itu betul. Sebagaimana yang dikatakan bahwa tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditunjukkan kepada semua makhluk. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Benar, coba kita baca 3, 2 ya. Ibadah yang benar adalah praktik seluruh cara kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Demikianlah pembelajaran pada hari ini dengan materi ibadah yang sejati. Mari kita mengakhirinya dengan pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. 3, 2 ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa mengakhiri materi pembelajaran kami pada hari ini. Untuk lebih mengerti dan mengenal di mana ibadah yang sejati yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami supaya mereka semakin aman, semakin mengerti dan mengenal Engkau dalam melakukan firman-Mu dan mentaat pada firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tugas di rumah yang tuliskan di dalam, kerjakan yang ada di dalam buku paketmu masing-masing dengan berketerkaitan dengan ibadah yang sejati. Itu tugas di rumah. Minggu depan kamu bisa kumpulkan dan kita membahasnya bersama-sama.